Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dengan Abah, yang dimana Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan, sebuah topik pembahasan yang berjudul tentang Sang Satria Piningit alias Bocah Angon dengan konsep Noto Nogoro. Jadi topik pembahasan pada saat ini Abah akan membahas tentang Sang Satria Piningit alias Bocah Angon dengan konsep Noto Nogoro dari Prabu Joyoboyo. Penggemar YouTube dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, yang dimana sekarang ini telah terlihat di berbagai tempat bencana-bencana yang memang sangat membuat kita menderita, sangat membuat kita kesusahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang sudah menyimak hadir di konten Abah. Mudah-mudahan apa yang Abah sajikan bisa mendatangkan suatu manfaat dan faedah sebagai penambah wawasan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube yang budiman, berbicara tentang konsep Noto Nogoro ini bukan lagi suatu konsep yang asing di telinga kita, karena konsep ini sudah banyak tertulis dalam sebuah karya-karya, tulisan-tulisan, artikel-artikel yang dimana ditulis oleh para ahli sejarah, ataupun para penulis dan sebagainya. Namun dalam konsep Joyoboyo ini, Abah sendiri memiliki sebuah kajian, kajian yang dimana kajian itu yang Abah korelasikan dengan proses Sang Satria Piningit alias Bocah Angon, yang dimana proses kesatriaan di Nusantara ini, di Indonesia ini, telah mengalami beberapa perubahan proses yang sangat besar, terutama para pemimpin negara ini yang merupakan konsep yang sudah dilihat oleh para raja-raja Pulau Jawa, khususnya Prabu Joyoboyo, yang dimana Prabu Joyoboyo telah membuat suatu bentuk hasil terawangan atau hasil meditasi kebatinan, bahwasanya secara spiritual inilah gambaran pemimpin-pemimpin di Indonesia yang akan muncul. Maka dibuatlah sebuah konsep yang dimana disebut konsep Noto Nogoro, Nah, lalu bagaimana isian penjelasan daripada Noto Nogoro? Kalau menurut analisa dan kajian Abah, bahwasannya Noto atau dalam bahasa Indonesia nata, no itu dilarikan kepada subjeknya itu adalah pelaku, lebih condong yaitu apa,
kepada pemimpin pertama negeri ini, bangsa ini, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ya, Tok itu sendiri dilanjutkan oleh yang namanya Bapak Haji Soeharto. Ya, nah, tetapi dua pemimpin ini berfigur sebagai penata, ya, penata daripada bangsa Indonesia, ya, ketika proses peralihan, ya, dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan, lalu kita punya ideologi itu Pancasila, ya, itu adalah salah satu bentuk penataan secara ideologis bahwa bangsa ini agar diakui oleh dunia. Bangsa ini punya falsafah. Disinilah mulai yang dikatakan menata bangsa ini. Nah, dua konsep inilah, ya, konsep figur kepemimpinan, ya, pemimpin bangsa Indonesia, yaitu Bapak Insinyur. Nah, dari Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Haji Soeharto lah yang mulai menata akan konsep negeri ini atau bangsa ini atau negara Indonesia, ya. Dari Bapak Insinyur Soekarno mulai melakukan suatu bentuk, ya, persiapan kemerdekaan, ya, dengan konsep dengan konsep bentuk negaranya seperti apa, lalu falsafahnya seperti apa, lalu sistem konstitusinya seperti apa, ya. Nah, itu salah satu dasar daripada negara untuk menata dan membentuk negara secara tidak langsung, dan itu adalah merupakan syarat daripada terbentuknya suatu negara dan agar diakui oleh dunia internasional, khususnya di depan Dewan Perserikatan Bangsa. Nah, di situ, ya, yang diperlihatkan oleh kepada kepala pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Indonesia ini bagaimana? Nah, baru setelah terkonsepnya, terbentuknya negara, maka diteruskanlah oleh Bapak Haji Soeharto, yaitu apa? Meneruskan dan mengisi pembangunan ini, ya, daripada kemerdekaan ini diisi oleh beliau. Pembangunan demi pembangunan dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke. Makanya dikenal dengan Bapak Soeharto itu sebutan Bapak Pembangunan. Ini nata, ya, noto. Dua figur pemimpin bangsa ini, yaitu pemimpin yang memang difungsikan untuk menata setelah mengalami satu proses peralihan antara zaman penjajahan atau kolonialisme ke kemerdekaan, ya. Lalu selanjutnya ya, pun begitu, ya. Di sini Abah lebih spesifik, ya, Abah lebih condong kepada hadirnya seorang pemimpin, yaitu apa? Bapak Haji Bambang Susilo Yudhoyono. Ya, Bapak Haji Bambang Susilo Yudhoyono. Di sini adalah pintu gerbangnya menuju apa? Menuju proses Indonesia mercusuar dunia, ya. Susilo Bambang Yudhoyono, mohon maaf tadi salah. Jadi Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Nah, itu para penggemar YouTube, ya. Beliaulah yang membuka gapura pembangunan, ya. Kemana? Ke arah yang dimana Indonesia nanti akan memunculkan seorang pemimpin yang betul-betul pemimpin yang adil, yang mercusuar dunia. Tetapi di dalamnya itu ada go di sini. Ini bukan sifat subjek, bukan sebenarnya, ya. Yang Abah dapatkan petunjuk daripada Sang Satria Piningit tentang go ini adalah apa? Genderam yang dipukul di atas langit, ya, di awan tuh, yang dipukul ketika pukul 13.25 menit itu sebanyak 3 kali, ya. Seperti apa? Seperti bunyi genderam perang, dung dung dung,
itu bunyinya apa? Go, go. Disinilah mulai gonjang ganjingnya alam. Jadi go ini bukan lari kepada seorang figur, bukan. Makanya Abah itu ketika menyampaikan suatu bentuk konten itu harus betul-betul kuat dasarnya. Ya, oke lah, no adalah subjek pelaku. Tetapi ketika go itu gonjang ganjing alam, yaitu disebabkan oleh apa? Genderam yang dipukul di atas langit sebanyak 3 kali berbunyi go. Tuh. Ya. Nah, gonjang ganjing alam ini adalah bala bencana isinya. Nah, teruslah sampai kepada puncaknya bencana, yaitu apa? Untuk mendorong agar munculnya sang satria piningit. Siapa? Si Ro. Nah, si Ro dalam Noto Nogoro. Tetapi bunyi Ro itu, ya, agak dibantah. Kenapa? Dalam konsep Prabu Joyoboyo bahwasanya bunyi panggilan namanya, ya, terasa asing di telinga orang Jawa. Terasa asing, terdengar asing di telinga orang Jawa. Ro itu berarti apa dong? Nah, kedudukannya sama, dasarnya apa sama, itu apa? Ro, tapi terasa asing, terdengar di telinga orang Jawa. Berarti apa? Bisa ra, bisa re, bisa ri, bisa ru. Ya tuh, ini subjek nih, pelaku nih, Satrio Piningit nih namanya nih, ya. Berarti bukan ro, bisa ra, bisa re, bisa ri, bisa ru. Karena apa? Karena di sini diibaratkan bahwasanya panggilannya hampir ada seperti bahasa asing, gitu ya. Mungkin bahasanya ada sedikit, ya, cukilan daripada bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa Melayu dan sebagainya, ya. Nah, inilah bentuknya, ya. Dalam konsep Joyoboyo seperti itu, terdengar, ya, panggilan namanya bunyinya itu terdengar asing di telinga orang Jawa. Berarti bukan ro nih. Kalau orang Jawa kan biasanya umumnya ro, ya, sastro, joyo, ya, pusno, ya, no, ya. Tapi ini asing terdengar. Berarti bisa ra, bisa re, bisa ri, bisa ru. Nah, monggo Abah kembalikan kepada para penggemar YouTube dimanapun berada. Karena apa? Karena Abah yakin bahwa penggemar YouTube pun punya kajian. Monggo silahkan, ya. Kan kita sambil sharing ide, bertukar pikiran, ya. Tapi tidak mengatakan, oh ini salah pendapatnya si Anu, oh itu salah pendapatnya si Anu. Jangan begitu, biarkan berpendapat, ya, biarkan berpendapat. Di konten Abah itu bebas saja, tapi sopan dan santun berbahasanya, itu, ya. Kenapa? Karena kita saling menghormati, menghargai sesama manusia. Nah, itu sajalah para penggemar YouTube, ya, yang Abah sampaikan. Jadi Noto Nogoro itu no lebih identik kepada nama Soekarno, to itu lebih identik kepada nama Soeharto. Dua pemimpin figur ini adalah membangun pembangunan bangsa ini dengan cara apa? Menoto. Lalu Nogoronya yaitu bentuk negaranya, kedaulatannya, yang dimana isinya di situ ada subjeknya, pelakunya. Di pertama yang dibuka oleh siapa? Oleh Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Terus lari ke go itu adalah gonjang ganjing yang diakibatkan adanya pukulan genderam dimulainya alam ini tidak tenang selama 3 kali berbunyi go pada pukul 13.25 menit tuh siang hari, ya. Ro-nya adalah subjek juga, siapa? Sang Satria Piningit, ya. Ro-nya, ya, begitu. Nah, itu saja para penggemar YouTube dimanapun berada. Apabila penyampaian konten Abah ini kurang
berkenan atau ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maafnya yang sebesar-besarnya. Ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.